Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Pluit Jawa Tengah ingin menyampaikan capaian kinerja kami di tahun 2021 dengan indikator kinerja utama, yaitu satu adalah persentase panjang jalan provinsi sesuai dengan standar jalan kolektor minimal 7 meter, dan juga persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik. Ini juga menjadi indikator kami. Dan ketiga adalah persentase akses aman air minum perkotaan. Yang keempat adalah persentase akses aman air minum perdesaan. Yang terakhir adalah persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah. Dalam mencapai ini, kami tahun 2021 ini kami tetap berinovasi dengan berbagai aplikasi kami yang nantinya bisa dibersani di tayangan kami, dan juga kami juga berperan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, yaitu dengan CSR dari teman-teman penyedia jasa rekanan kami dengan membangun jembatan maupun RTLH di desa dampingan, dan juga ada kelompok Mas Bima. Ini adalah andalan kami dalam menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan rutin di jalan provinsi di Jawa Tengah, dan semua ini bisa kami capai dengan kolaborasi dan gotong royong, baik itu daerah, kabupaten, kota, provinsi, kami sendiri, dan juga dari pusat. Semoga capaian ini bisa kami selesaikan juga untuk RPJMD di 2023 nanti dengan capaian yang juga sangat memuaskan. Mohon dukungan karena transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan dalam melayani masyarakat adalah tujuan utama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan infrastruktur adalah suatu hal yang penting dikarenakan dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka akan mendorong perekonomian daerah sehingga memberikan berbagai manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2021, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut. Program penyelenggaraan jalan mempunyai alokasi dana sejumlah 452 miliar 89 juta 944 ribu dengan proporsi persentase 75,53% dana APBD, 13,91% dana DAK, dan 10,55% dana PHJD. Dengan indikator persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor kondisi baik dengan realisasi sepanjang 45,10 km atau 41,56% dari target sepanjang 40,40 km atau 40,51%. Indikator persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik dengan realisasi 2.183,985 km atau 90,82% hingga tahun 2021 dari target 90,82%. Total panjang penanganan jalan provinsi sesuai standar kolektor kondisi baik sampai dengan tahun 2021 sepanjang 999,483 km atau 41,56%. Dampak dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Bidang keciptakaryaan memiliki target indikator kinerja sebesar 12,42% atau sebanyak 128 gedung yang telah mendapatkan bantuan teknis. Adapun program yang mendukung capaian indikator tersebut ialah penataan bangunan gedung, pengembangan jasa konstruksi, dan penataan bangunan lingkungan. Adapun penataan bangunan gedung mempunyai alokasi anggaran sejumlah 130 miliar 87 juta 116 ribu rupiah. Pengembangan jasa konstruksi mempunyai alokasi anggaran sejumlah 534 juta 91 ribu rupiah. Penataan bangunan lingkungannya mempunyai alokasi anggaran sejumlah 647 juta 216 ribu rupiah.
Dampak positif program ini adalah terpelihara dan terjaganya kualitas bangunan sesuai standar sehingga keamanan dan kenyamanan penggunaannya juga meningkat, serta meningkatnya tenaga kerja terampil yang profesional, mandiri, dan berintegritas. Juga meningkatnya pelayanan yang bertanggung jawab kepada pengguna jasa dan masyarakat pengguna hasil pekerjaan konstruksi. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mempunyai alokasi anggaran sejumlah Rp711.740.000 dengan persentase akses sanitasi air limbah domestik sebesar 90,72% dari target 91,70%. Dampak positif program ini adalah meningkatnya kepedulian masyarakat akan hidup bersih dan sehat, meningkatnya kemudahan akses sanitasi yang berkelanjutan, serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum mempunyai alokasi anggaran sejumlah Rp50.783.859.000 dengan indikator persentase akses aman air minum perkotaan sebesar 90,32% dari target 90,15%. Indikator persentase akses air minum perdesaan sebesar 83,42% dari target 79,80%. Dampak positif program ini adalah meningkatnya kepedulian masyarakat akan hidup bersih dan sehat, meningkatnya kemudahan akses air minum yang berkelanjutan, serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun. Selain melaksanakan program yang menjadi tupoksi, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga turut serta dalam program pendukung kegiatan, di antaranya Masyarakat Bina Marga. Masyarakat Bina Marga atau biasa disebut Mas Bima merupakan sekelompok masyarakat miskin dan sehat yang direkrut oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan pemeliharaan rutin di 9 BPJ dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan aduan 1x24 jam agar segera mendapatkan penanganan. Pada tahun 2021, terdapat sebanyak 654 orang yang tergabung sebagai Mas Bima. Satgas COVID-19. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah turut berperan dalam pendataan kondisi perkembangan COVID-19 kabupaten kota, khususnya di Karesidenan Pati, serta menjadi penjembatan antara kabupaten kota ke provinsi terkait kebutuhan yang diperlukan. Desa Dampingan. Program Desa Dampingan merupakan suatu program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan 14 RTLH masing-masing sebesar Rp15 juta, jamban dan jembatan dari dana CSR sebesar Rp419.912.300 yang tersebar di 3 desa, yaitu Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sebanyak 11 RTLH, 1 jamban, dan pembuatan jembatan. Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sebanyak 1 RTLH. Desa Majakerta, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang sebanyak 3 RTLH. Dalam menciptakan infrastruktur yang semakin handal, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga memunculkan inovasi untuk membantu dalam hal pelayanan, sehingga masyarakat maupun stakeholder dapat menjangkau data maupun informasi secara mudah, murah, cepat. Adapun inovasi yang sudah diciptakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah antara lain Jalan Cantik, aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Silakon Bank Jali, aplikasi pelayanan laboratorium konstruksi bangunan, jalan, dan lingkungan. Dashboard Jalan Cantik, dashboard yang berisi tentang penyelenggaraan jalan di Provinsi Jawa Tengah. Simanistika, sistem informasi air minum dan sanitasi bidang keciptakaryaan. Mas Petro, website yang berisi informasi harga satuan dasar pekerjaan konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Rampung Bayar, aplikasi layanan pembayaran cepat dan non-tunai kepada penyedia barang atau jasa untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran, kelancaran kas, pemantauan progres fisik dan keuangan, sehingga dari pengguna jasa dan penyedia jasa dapat memantau dengan jelas serta terbuka. Siaga Bima Cika,
aplikasi mengenai rancangan program, kegiatan, dan anggaran yang dilaksanakan di tahun yang akan datang. Cinta Lapangan, sistem informasi yang bertujuan untuk presensi bagi pekerja lapangan dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Si Bangun Keren, website yang berisi sistem informasi bangunan gedung di Provinsi Jawa Tengah. Waalbar, website yang berisi sistem informasi alat berat pada Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Geram, layanan untuk pengaduan jalan rusak dan tergenang di sekitar kita. Di tahun 2021, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat pelayanan badan publik dengan kategori informatif. Predikat ini telah diraih sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Selain itu, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga meraih penghargaan Top 20 Inovasi Pelayanan Publik dengan inovasi aplikasi Jalan Cantik dan Silakon Bank Jaling. Kedepannya, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berkomitmen akan terus berinovasi demi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melayani masyarakat secara mudah, murah, cepat. On the new adventure.